Salam, salam channel Injili. Pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu perkawinan anak domba. Topik ini menjadi perdebatan, apakah teks ini ditafsirkan secara alegoris atau secara literal. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari saudara Pentakosta, dan bersama kita ada Desman, Arponi, dan ada Ani. Silakan, Penta. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang berjudul perkawinan anak domba. Pengertian perkawinan anak domba adalah di mana perkawinan anak domba itu pertemuan antar atau perjumpaan orang-orang percaya kepada Allah yang akan dibawa oleh para malaikat. Selanjutnya ada mempelai laki-laki. Yesus merupakan anak domba Allah sebagai mempelai laki-laki, dan perkawinan anak domba anaknya yang dikasihi sang Bapa bisa kita lihat dari Matius pasal 3 17 sampai ayat 17 sampai ke 5. Tuhan Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki anak domba, yaitu merupakan simbol kepolosan, kesederhanaan, dan kemanisan, karena anak domba tidak akan mencelakakan atau merugikan orang lain. Selanjutnya ada mempelai perempuan. Di sini pengantin perempuan yang dimaksud bukanlah wanita harafiah, melainkan suatu kelompok yang terdiri dari orang Kristen, di mana Yesus adalah kepala sidang jemaat itu sendiri. Kita sama-sama buka dari kitab Efesus pasal 5 23 sampai 24. Selanjutnya ada waktu perkawinan. Seperti apakah waktu perkawinan itu? Dan kapankah perkawinan itu berlangsung? Perkawinan anak domba ini secara langsung akan diadakan di depan umum sesudah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi jelas Alkitab menuliskan akan berlangsung pada masa 1000 tahun. Kesimpulan, dalam perkawinan anak domba, sang Bapa merupakan tuan rumah yang menyelenggarakan perkawinan ini sendiri, dan dia digambarkan sebagai yang mempersiapkan pesta dan mengundang orang yang datang ke perjamuan tersebut. Dan ada anak yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan juga nanti menjadi sebagai mempelai laki-laki, dan yang mempelai perempuan adalah gereja. Di dalam perkawinan itu ada tamu-tamu yang diundang, yaitu kita sebagai orang-orang percaya dan telah menerima kasih karunia. Jadi kita bisa katakan di mana perjamuan kawin anak domba itu merupakan bagian dalam kerajaan Allah dan orang-orang pilihannya. Perkawinan ini akan berlangsung di depan umum sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi saudara Penta menafsirkan ini, apakah benar ya, perkawinan anak domba itu benar-benar akan terjadi, ada terjadi, ataukah hanya ini kiasan saja, ataukah benar terjadi? Maksudnya gini, kalau secara literal berarti apa yang ditulis oleh Matius tadi 22, dan di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 ada perjamuan kawin anak domba. Apakah peristiwa itu benar terjadi nanti? Memang kita tidak menafsirkannya ada anak domba yang kawin gitu ya, bukan. Tapi kita lihat di sini bahwa anak domba itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus, karena dia adalah korban yang sempurna menggenapi domba persembahan di dalam PL. Nah kan? Jadi bukan domba yang kawin gitu, tapi gelar anak domba itu adalah kepada Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus tadi dijelaskan akan bersuka cita bersama dengan orang percaya. Nah, di samping satu sisi lain ada penafsiran alegoris bahwa itu nggak ada itu. Jadi apakah benar ini? Pentakosta harus berikan klarifikasi. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya di sini bahwa dari apa yang saya baca dan dari apa yang kita pelajari sebagai orang Kristen sejati, bahwa perjamuan kawin anak domba itu memang benar-benar sungguh terjadi. Apa yang disuratkan dan apa yang diilhamkan di dalam Alkitab itu akan terjadi, dan itu adalah yang dinanti-nantikan orang-orang percaya. Dan kapankah itu memang terjadi nantinya? Itu terjadi pada masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, oke. Jadi itu benar-benar nanti terjadi. Peristiwa apa sih yang terjadi di dalam perkawinan anak domba itu?
Kalau kita lihat di dalam di dalam Wahyu 19, ya kan? Wahyu 19 di situ kita lihat, coba bisa dibacakan Desman ayat yang ke 6 sampai 8. Jadi beginilah firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat yang ke-7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap disedia. Iya, ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, kita perhatikan di sana ayat 6 ada yang disebut dengan karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Itu Yesus. Ya, menjadi Raja. Artinya pendeklarasian karena adanya orang percaya yang berkumpul bersama Yesus. Itu yang pertama. Berikutnya ayat 7, ada sukacita, ada sorak-sorai, terus ada memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya siap. Siapa pengantinnya? Gereja, yaitu orang percaya. Jadi perkawinan anak domba itu merupakan perjumpaan antara Kristus yang adalah kepala dan bahkan kita adalah tubuh Kristus. Kristus juga disebut mempelai, kita adalah gerejanya, mempelainya. Ya. Oke, dan kemudian ada di sana dikatakan dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau warna. Ini kan menandakan pesta kan. Betapa sukacitanya. Nah, menurut Saudara Penta ini apakah pesta secara lahiriah, ada makanan, minuman, makan daging enak gitu. Apakah nanti di sana perkawinan domba makan daging, makan B2, ada makanan di sana, kita makan minum kayak jasmani? Ya, terima kasih. Yang dimaksud di perjamuan perkawinan anak domba di sini adalah bukanlah seperti apa yang kita lihat, seperti yang mengadakan pesta, yang mengadakan makanan-makanan. Tidak secara fisik ya? Tidak, tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana perjumpaan, bagaimana perjamuan antara orang percaya bersama dengan Kristus. Begitu. Ya. Jadi tidak bersifat lahiriah. Oke. Ya. Kemudian Desman. Ya. Jadi yang disebut dengan perkawinan anak domba itu adalah bertemunya Kristus dan gereja atau orang percaya. Apa sih sukacitanya kalau bertemu dengan Kristus? Kalau menurut Desman? Jadi kalau menurut saya di sini perjumpaan Kristus dengan gerejanya atau kita sebagai orang percaya, sukacitanya di situ salah satunya adalah mereka bersorak-sorai kepada Tuhan. Terus di situ mereka memuji Tuhan, memuliakan, ada istilahnya rasa damai, tentram di situ pada saat itu nanti. Pada saat bertemu dengan Kristus. Kalau Foni, apa pandangan Foni tentang perkawinan anak domba di mana Kristus bertemu dengan gereja itu kita sebenarnya? Menurut saya Kak, pertemuan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan orang-orang yang percaya, sukacitanya pasti secara rohani ya Pak. Kita bahagia itu di sana, bukanlah secara fisik atau yang seperti yang kita lihat sekarang ini seperti pesta-pesta secara fisik yang kita ketahui, tapi di sana kita bersukacita memuji Tuhan. Itu adalah pertemuan yang sangat-sangat kita nantikan bagi orang-orang percaya dan khususnya manusia. Seperti yang kita tahu, karena dosa kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi perjamuan ini sangat dinantikan karena di sana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Iya. Oke, justru sangat dinantikan karena bertemu dengan Kristus. Nah, kalau Ani, ya, kalau berjumpa dengan Kristus, apa kira-kira perasaan? Kalau menurut saya kita berjumpa dengan Yesus atau Allah. Apa perasaan, apa yang kamu pikirkan ketika nanti bertemu dengan Tuhan Yesus?
menurut saya kita Ada sukacita. Amin. Ya, jadi saudara-saudara, ini jelas bahwa orang percaya atau gereja mengharapkan perjumpaan dengan Kristus. Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan kita, juru selamat kita yang rela menebus dosa-dosa kita, dan dia berkorban di kayu salib, dan kemudian juru selamat kita itu, Tuhan kita itu yang telah menebus dosa kita. Dia itu artinya apa? Kita milik Kristus. Karena dia telah menembus kita menjadi milik Kristus, dan kemudian kita bertemu dengan Tuhan yang kita sembah. Berarti ada sukacita. Oke, sekian saja pemaparan dari Saudara Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.